Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Anam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqada. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Al-Hasyr ayat 18, 19 dan 20. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang sangat banyak sekali kepada manusia. Kalau sekiranya manusia menghitung, tak sanggup manusia untuk menghitungnya. Untuk itu marilah kita tingkatkan pembaktian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sebab unggul istimewa manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya karena ibadah itu sendiri. Allah tidak menjadikan akal kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kembali kita pada ayat yang sudah kita dengarkan tadinya dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqada. Hendaknya masing-masing diri mempersiapkan untuk hari esok. Masing-masing diri, pribadi, individu mempersiapkan untuk hari esok. Timbul pertanyaan, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hari esok? Mulai dari sekarang sampai selanjutnya pada suatu hari yang tidak ada akhir, tidak ada ujung, tidak ada habisnya. Sebab setelah manusia berpisah dengan dunia ini menuju hidup yang baru, ada awal tapi tidak ada akhir.
Berbeda dengan hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini ada awalnya, kelahiran. Kemudian ada juga akhirnya kematian. Setelah kematian itu ada hidup yang bersifat gaib. Allah saja yang mengetahuinya. Ada awalnya, akhirnya tidak ada. Untuk itu masing-masing individu, masing-masing diri, personality, apa yang telah dipersiapkan. Suatu hari yang tiada keraguan, hari pembalasan, hari dinampakkan segala dosa, disiarkan semua kesalahan dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besar. Itu namakan hari kiamat itu adalah hari penyesalan. Juga menyesal banyak manusia kan, ingin balik ke dunia tidak bisa. Kayak juga banyak yang sasek, banyak yang berlawanan dengan hidupnya itu sendiri, dengan hakikat hidupnya, hakikat hati Bani Adam itu sendiri. Nah, ini yang buruk. Apa yang dipersiapkan? Tentu bekal menuju ke kampung itu sendiri. Ibadah-ibadah, amal-amal yang bersifat yang umum yang menyeluruhkan. Lah ibadah yang bersifat khusus, khas, salat, puasa, haji, zakat, itu merupakan khusus. Yang umum semua aktivitas kegiatan kita dari awal tidur sampai tidur lagi, sampai waktu tidur pun ibadah bersifat umum. Itu marilah kita dari setiap tarikan nafas, setiap detik, menit yang berlalu ini menjadi semuanya ibadah, jadi amal. Tidak satu detik potong waktu pun yang sia-sia dan percuma. Kenapa sesuatu itu menjadi ibadah? Ya, ibadah, amal, saleh ini diproses dengan iman. Dia orang bekerja berbeda dengan orang yang bekerja beribadah, yang mendatangkan ibadah. Seperti makan contohnya. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, perut kenyang, ibadah dapat. Tapi orang yang ingkar, yang tidak percaya pada Allah, ya sekedar perut saja yang dapat. Semuanya aktivitas. Apakah di kantor, apakah di pasar, apakah di laut, apakah di kebun, di sawah, di ladang, di pabrik, di perusahaan, bisa mendatangkan ibadah. Apabila sesuatu itu diproses dengan iman. Allazina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia. Apa yang telah kamu persiapkan agar terjamin keselamatan di dalam kubur, di mahsyar, di akhirat, sehingga tidak ada lagi tuntutan penyesalan. Seperti buah padi yang telah disabit, yang telah dituai, ya tidak bisa kita kembali ke dunia ini, ke dunia ini. Padi sudah kita sabit misalnya, tidak bisa kembali ke
ke asalnya, ke tampuknya. Jadi dari sekarang itu badan sehat, itu badan kuat. Semuanya kita niatkan, kita laksanakan, kita baca doa, berangkat dari rumah. Jadi ibadah kan mencari rezeki kita, untuk menghidupkan generasi putra putri kami. Ya, langkah kaki dengan baik, baca doa bismillahi tawakkalna wallahu la haula wala quwata illa billah. Ada penyerahan hidup. Baik-baik Allah melihat, Allah memberikan kita di pasar, di kantor, di laut. Ada yang tidak terlihat oleh penglihatan Allah. Semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di semuanya diibadah. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, yang tidak terlihat, yang tidak terdengar, perkataan langit dan perkataan yang ada di bumi. So, dia yang punya langit, dia yang punya bumi. Semuanya tersusun, teratur dalam buku cetak mereka. Yakin. Mempersiapkan diri kita untuk untuk masa depan. Bukanlah gunanya untuk orang lain. Sebab setiap yang dikerjakan dan dilakukan oleh Bani Adam itu akan kembali kepada efek-efeknya itu. Si A yang berbuat baik ya untuk si A. Berjuang, berjihad di jalan Allah. Ya. Kembali juga kepadanya. Itu pula sebaliknya, kita nak mau berjuang, nak mau beribadah, nak mau tampil. Ya kan tuh kita sendiri kan. Kembali saja kita nak mau salat, usia sudah biasa sudah tua. Ya, dampaknya bukanlah kepada Allah sendiri, tidak ada dampaknya. Sekiranya penduduk dunia ini kafir semuanya, tidak ada pengaruh dampaknya kepada Allah. Masuk surga manusia gunanya, untungnya untuk manusia itu sendiri. Dia akan menikmati hidup yang sejuk, yang tenang, buah-buah yang ada di situ. Itu dia. Allah pun tidak juga minum, tidak juga minum. Sekarang tidak juga minum, surga pun tidak juga minum. Apalagi kita masuk neraka. Dan lebih tidak ada cuma nggak apa, lebih anak peduli. Setelah masuk surga, saya Allah tidak peduli. Pergi ke neraka enak. Lebih tidak jadi jangan salah pemahaman, salah pengertian ibadah ini bukan ya untuk Allah, untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Sudahkah kita mempersiapkan untuk itu? Itu untuk barang kuat, betul dan sehat ya. Corona kita nanti itu susah juga untuk berbaik dengan banyak kan. Jadi kalau kita sudah pikun ya. Salatnya tahu jam berapa, entah siang hari entah malam. Orang yang pikun kan seperti itu. Tidak mengetahui dari apa yang telah diketahuinya dahulu. Wa tanzur nafsum ma qaddamat ligada. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui, sangat teliti dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Tak sepotong pun dari ucapan, dari perbuatan dilakukan manusia itu yang tidak dihitung, tidak didengar, tidak diperhatikan. Dia mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, apa yang dikerjakan oleh manusia. Itulah yang kita puji, itulah yang kita sembah, itulah yang kita taati dalam pengisian hidup di dunia.
Jangan kita sekedar mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir bertubi-tubi saja kita. Lebih sekarang ya banyak kita grup-grup di WhatsApp, di WA, itu komunikasi semakin mudah. Apa yang terjadi secara global cepat diketahui. Setiap sebentar kita mengucapkan innalillah. Tapi yang anehnya sekedar ucapan itu tidak mempersiapkan bekal-bekal untuk menuju kehidupan yang permanen, hidup yang sebenar-benarnya. Dunia ini bukanlah hidup yang sebenarnya, hidup yang sementara. Itu di dunia ini kesenangan tetap pun tidak ada di dunia ini. Ada up and down. Kadang kita bahagia begini, tenang, nanti belum kisah ada masalah-masalah yang tak selesai. Dia haluan. Innal insana khuliqa haluan. Sesungguhnya manusia itu menciptakan dalam keadaan susah. Ya, susah, tetap susah. Susah-susah ini ya kita dekatkan diri kepada Allah. Karena kita dekat-dekat kepada selain pada Allah, sebagian orang kan nggak pergi cepat-cepat ke psikolog, pergi ke psikiater. Dekat saja diri kepada Allah, habis masalah. Pergi kita ke apotek, pergi kita ke toko obat, beli pil-pil jantung. Padahal karena dosa kita sakit jantung, sakit gelisah, hati jiwa. Nggak bertemu, nggak dapat obatnya. Yang cari itu nggak ketemu selama-lamanya. Semua orang yang beriman allazina amanu wa tasminu qulubuhum bi dzikrillah. Allah bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kalbu hati jiwanya sangat tenang sekali mengingat Allah. Ketahuilah, sadarilah dengan mengingat Allah jiwa kalbu hati menjadi tentram, tenang. Itu di ayat selanjutnya. Ayat 19 Al-Ansyar. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, orang lupa babu-babu aja. Panggilan azan lah tiba kan. Allah Akbar. Kantor sibuk dengan kantornya, nelayan sibuk nelayannya, pedagang sibuk dengan dagangannya, tukang sibuk dengan tukangnya. Sehingga tersambil-sambil saja kan. Kan bersegera enggak? Allah yang Maha Besar, yang memegang tali roh, jiwa, nyawa seseorang. Allah yang mengatur semua urusan dari langit sampai ke petak bumi. Ya, cepat segera kan. Jangan buat lupa kan. Apa usia, berapa umur, berapa ya sudah terpakai untuk kebaikan-kebaikan masa yang lampau. Nah, sekarang kita periksa, evaluasi diri, self evaluation. Ya, kita yang bisa menilai diri masing-masing itu tidak mungkin orang yang menilai diri kita. Kalau kita seorang pedagang itu kita pedagang jujur itu kita tahu, nah, orang tahu kita yang menimbang. Ya, bisa kita katakan kalau kita tidak jujur ya kurang sekilo kita katakan sekilo. Timbangan apa saja di dalam perdagangan ya.
daging, lansek, buku, belas kilo itu kita yang tahu, mana orang tuh mana tahu timbangan tuh. Kamu beli sekilo aja, sekilo daging pak, bu, sekilo lansek. Itu kalau orang yang beriman tuh yakin dia jujur kan, ada kontrol pada diri sendiri. Nah, lihatlah Islam ini mumin kita ini persiapkan diri, jangan lupa kita kalau Allah seperti orang yang tidak kenal saja dengan dirinya, tidak kenal dengan penciptanya. Bertambah umur, bertambah usia, dan juga kita mempersiapkan. Ya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada. Umumnya manusia ini banyak yang menyesal terakhir kan. Deh, udah begitu, udah begini yang dulu dah sepukul. Rajin-rajin kamu sembahyang puasa dulu yo. Sampai anyaman juga boh nanti. Itulah orang-orang kita sukses misalnya kita sama sekolah SD, SMP dulu. Terus sudah ada apanya, sudah ada cemburunya kan. Cemburu yang positif kan. Itulah hal-hal nantinya di dunia ini sudah nampak sebagian kecil, apalagi di kabah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Itu ada perjuangan, ada usaha di dunia ini. Ada terasa ya, walaupun kita tidak menstudi ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu ya, akidah, tentu ada sedikit banyak, ada rasa-rasa yang lintas ya di kita, surga, kisah-kisah kita. Sesuai dengan kadar ilmu dan keilmuan manusia, pasti ada keraguan sedikit. Tidak sama penghuni neraka. Di neraka itu hangat. Itu pula neraka di dunia ini juga tidak menyenangkan, panas, tidak tenang, makan tidak tenang, hidup, jantung, hati, pikiran, perasaan, itu neraka dunia namanya. Juga neraka di akhirat, minuman, ya dikasihnya minuman dalam neraka itu dari nanah, darah, bangkai, itu makanan. Bukan tak makan juga, duduk neraka itu. Dalam Quran dia jelaskan. Yang lainnya dikasih kayu-kayu, makannya kayu zakum yang tumbuh dari neraka. Jahat itu. Makanya karena dahsyat api yang berjalan nyala itu, hangat panasnya tidak bisa terkirakan. Ingin keluar lagi penduduk neraka ini, tidak keluar dia kena hangatnya. Itu kan karena pedih rasa, tidak mungkin keluar. Jadi dikepung oleh api neraka. Itu karena dahsyat hangatnya kan, tidak terkirakan, tidak terbayangkan oleh siapapun di atas dunia ini. Ya di surga nyaman, tenang, makanan-makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak, minuman itu tidak sama. Perjuangan tidak juga sama. View of way-nya pun tidak juga sama. Ya, way of life-nya juga tidak sama. Masa hidup di dunia itu tidak juga berbeda hasil capaian-capaiannya. Ya, sesuatu yang berbeda itu berbeda juga hasilnya.
Pun di surga itu bertingkat-tingkat nanti. Bisa juga evolusi kan. Ada tambahan-tambahan kenikmatan yang tak terlukiskan dan tak seorang pun bisa manusia untuk membayangkannya. Jadi sebagai kesimpulan pada ceramah ini, yang pertama dalam surah Al-Asr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat. Siapkanlah diri kita untuk hari esok. Sudah kita mempersiapkan. Yang mempersiapkan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya janganlah kamu lupa pertemuan dengan Allah kan. Kalau kita malas terus mempersiapkan diri, kemudian tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Sudah pasti tidak sama. Sebab di neraka adalah kepedihan, kesusahan tiada tara. Begitu pula lah manusia dalam surga adalah kesenangan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kesenangan tiada tara. Itu marilah kita mempersiapkan bekal-bekal dari dunia untuk akhirat. Jangan kita terbawa-bawa oleh daya tarik baik teman yang tidak mendukung, lingkungan yang tidak mendukung kita. Ya, lakukanlah hal-hal yang mendukung, ya, lingkungan, mata-mata pencaharian yang baik, yang halal, semuanya jalan-jalan yang mendukung ke surga itu. Semua yang ada di dunia ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan akhir daripada hidup adalah masuk ke surga di dunia dan surga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di lain waktu, lain kesempatan, lain video kita sambung dengan tema yang berbeda. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.